Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah menggambar 2D pada program Mastercam X9 sebagaimana yang ada pada gambar kerja. Yang pertama, kita menggambar pertama ini yaitu dengan memilih menu Create Rectangle. Kita tentukan posisi letak gambarnya di X 0, Y 0, kemudian Z 0. Kemudian baru kita menentukan ukurannya, yaitu dengan garis horizontalnya 70, kemudian yang vertikalnya 100, kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya adalah membuat garis atau kontur seperti ini. Langkah-langkahnya adalah kita klik Create Line and Point, kemudian kita tentukan titik X-nya, kemudian Y-nya, kemudian kita klik multi-line, baru kemudian kita klik Enter. Selanjutnya kita menentukan garis vertikal. Kita klik posisi X-nya 7, kemudian Y-nya 61,35, Z-nya 0, kemudian kita klik plus. Selanjutnya baru kita menentukan tali busurnya dengan memilih Create Add Endpoint. Kita tentukan pada titik awalnya. Ya, selanjutnya kita ketik posisi X 12, kemudian Y-nya 86, baru kemudian kita tentukan R-nya 50, maka disitu akan muncul lingkaran dan kita pilih tali busur yang kita inginkan. Selanjutnya membuat garis ke arah kanan atau horizontal dengan cara klik Create Endpoint, kemudian kita ketikkan panjang garisnya, kemudian dengan sudut 90, kita klik OK. Selanjutnya baru ke bawah dengan panjang 86. Untuk berikutnya kita membuat pocket. Langkah-langkahnya adalah kita klik Create Rectangular Slot, kita tentukan lebar pocketnya, tinggi pocket, kemudian radius R6, posisinya di tengah-tengah, baru kita ketikkan posisi letak pocketnya di X 29 plus 7, kemudian Y-nya 24,1, X 0, kemudian kita klikkan OK, maka
akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita buat lingkaran. Kita klik create circle and selanjutnya kita tentukan posisi X-nya. Jadi posisi X-nya berada di 38, kemudian Y-nya 70, Z 0, kemudian besar diameternya 22, dan kita klik OK atau enter. Langkah berikutnya adalah membuat slot. Langkah-langkahnya adalah kita klik create arch polar, selanjutnya kita klik pada center point, kita tentukan besar diameternya, kemudian diawali pada sudut min 15, diakhiri sudut 15, kemudian klik plus. Untuk langkah berikutnya sama, tinggal menentukan sudut yang diinginkan. Selanjutnya baru kita membuat garis untuk kontur. Langkah-langkahnya kita klik create line and point, kita tentukan panjang garisnya. Setelah jadi, baru kita mengatur atau membentuk fillet, membuat chamfer, kemudian fillet. Yang terakhir, baru kita membuat lingkaran. Langkah-langkahnya adalah kita klik enter untuk center point, kita tentukan posisi X-nya, posisi Y-nya, kemudian kita tentukan besar diameternya, kita enter. Selanjutnya kita buat lingkaran yang kedua yang ada di atasnya. Langkah-langkahnya sama, tinggal kita mengatur posisi letaknya, yaitu plus R20 untuk X-nya. Selanjutnya, kalau sudah terbentuk lingkaran yang kedua ini, baru kemudian kita kopikan menggunakan rotate. Klik expand, rotate, kita klik lingkaran yang mau kita gandakan, tekan enter. Kemudian berapa lingkaran yang kita inginkan, misalnya di sini 6, ya kita ketik. Selanjutnya dengan sudut 60 kita klik define center point untuk rotasinya, kemudian kita klik OK, maka akan terbentuk. Itu langkah-langkah untuk pembuatan gambar 2 dimensi. Selanjutnya, kalau sudah jadi, langkah berikutnya adalah kita menentukan tipe mesin. Langkah-langkahnya klik mesin tipe, arahkan ke mill, manager list, kita pilih tipe mesin yang kita inginkan, kemudian add. Kita kembali ke mesin tip, kita arahkan, baru kita klik tipe mesin yang sudah kita pilih tadi, maka akan muncul di toolpad ini.
Langkah berikutnya adalah untuk mengatur stok setup. Kita klik, kemudian kita pilih select commerce, kita klik pojok sini sampai akhir, maka secara otomatis akan terdeteksi Y100 X70. Kemudian ketebalannya untuk Y-nya 30. Baru klik OK. Maka kita lihat dari hasil pengaturannya semacam ini. Untuk berikutnya adalah mengatur toolpath. Langkah yang pertama adalah membuat facing. Langkah-langkahnya, klik toolpath, klik facing, kemudian kita arahkan yang akan kita kerjakan, kemudian klik OK. Berikutnya mengatur parameter, klik toolpath, tool yang kita gunakan adalah diameter 12 flat and mill. Kalau belum muncul maka bisa dicari melalui select library tool. Kita pilih ya, kemudian baru klik OK. Selanjutnya yang kita gunakan adalah tool pertama. Untuk kecepatannya kita sesuaikan dengan kapasitas mesin. Untuk selanjutnya adalah cut parameter. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada beberapa macam style. Kita bisa memilih salah satu. Kemudian menentukan depth cut. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan kekuatan mesin kita dan jenis bahan yang ada. Linking parameter ya, kita sesuaikan dengan modul, yaitu kita awali top of stock 0, kemudian depth-nya 0,1. Selanjutnya kita OK. Kemudian kita simulasikan. Selanjutnya kita buat kontur, klik toolpath, klik kontur, kemudian kita klik kontur yang akan kita kerjakan, klik OK. Selanjutnya kita pilih parameternya, kita pilih pahat yang kita gunakan, kemudian kita atur kecepatan sesuai dengan tipe mesin. Kemudian untuk cut parameter yang perlu kita pahami, di sini ada kompensasi tip. Kita bisa pilih. Kemudian untuk stok to left unport kita nolkan. Demikian pula untuk floor-nya kita juga kita nolkan. Untuk depth cut-nya let in let out. Ini parameter kita sesuaikan dengan model yang ada dan klik OK. Kita mencoba untuk mensimulasikan. Selanjutnya
buat pocket, klik toolpad, pocket, sini buat pocket yang pertama, pocket yang kedua, klik OK, kita atur parameternya, kita tetap menggunakan tool 1, cut parameter, kemudian kita pilih cutting metodenya, selanjutnya kita atur net in net out, depth cut kita sesuaikan dengan mesin, linking parameter kita atur, yaitu kedalaman untuk pocketnya min 3. Oke, kita coba untuk mensimulasikan. Selanjutnya, setelah buat pocket, kita buat kontur di kontur yang ini, klik toolpad, klik kontur, kita klik OK, kita tentukan parameternya, kita menggunakan flat and wheel, kita atur kedalamannya, kita ketikkan linking parameternya, klik OK. Untuk selanjutnya kita buat untuk slot ya, untuk slot sama menggunakan kontur, klik toolpad, kontur, kita klik OK, lalu kemudian kita atur konturnya dengan kedalaman 3, klik OK, kita simulasikan. Oke, selanjutnya untuk membuat lubang, yang pertama adalah big drill, kemudian drill, entities, kita klik yang akan kita buat lubangnya, kita atur parameternya, nah, kita pilih yaitu tool yang keempat menggunakan center drill. Ini kita atur untuk plannya. Selanjutnya kita pilih parameternya dengan kedalaman 5, klik OK. Kemudian untuk berikutnya klik toolpad,
trim. Kita lihat parameternya. Tool yang kelima, yaitu dengan diameter 4,2 trim. Ini kita bisa memilih di sini. Ini menggunakan baru oke. Kita atur ini parameternya. Oke. Yang terakhir yaitu tab parameternya. Kita lihat menggunakan tool yang keenam, yaitu M5. Selanjutnya kita atur parameter, klik OK. Kita mencoba untuk mensimulasikan secara keseluruhan. Inilah hasil setelah kita atur toolpad-nya. Untuk berikutnya yaitu post processor. Kita klik G1, kemudian kita kita file name-nya milling 2D, kita save. Kita tunggu. Nah, setelah muncul maka kita mengedit. Karena kita menggunakan mesin Siemens 80D, maka yang harus kita edit adalah mulai dari sini. Kita hapus. Ini kita sesuaikan G290. DIN kita rubah ke ISO D1 G291. Kemudian hanya kita hapus. Next, untuk tool yang kedua G290 D1 G291. Kemudian untuk T3 sama, kita tambah G290 D1 G291, kita hapus hanya, dan seterusnya sampai dengan tool 6. Dan diakhiri kita kembalikan lagi ke G291. Inilah hasil tugas yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.